Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Hamzah Mulyana dari Fakultas Pertanian. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang manajemen strategi, yaitu tentang matriks EV, matriks IV, matriks IE, matriks SWOT, dan matriks KSPM. Oke, uh, tanpa banyak berbasa-basi lagi, mari kita lanjut ke videonya. Oke, di sini ada matriks IV, di mana matriks IV itu mencakup internal. Nah, di sini ada kekuatan dan kelemahan, strength atau weakness. Nah, di sini kekuatan yang saya masukkan, di sini ada masa panen yang singkat, hasil produksi, lalu SDM yang berpengalaman, legalitas, dan kualitas produk. Lalu di kelemahannya terdapat pemasaran produk, lalu harga yang tinggi, produksi yang tidak stabil, kurangnya peralatan, dan modal yang terbatas. Lalu di sini bisa kita lihat nilai signifikan, yaitu di mana jika nilai signifikan itu paling rendah, yaitu 1, itu berarti tidak signifikan, dan jika nilai itu tinggi atau 9, itu sangat signifikan untuk perusahaan. Jadi di sini yang pertama, masa panen yang singkat itu cukup signifikan, maka saya beri nilai 8. Dan seterusnya ke bawah, 8 hasil produksi, SDM yang berpengalaman, itu saya beri nilai 7. Lalu legalitas, nah legalitas pun juga sangat penting, karena dengan legalitas ini perusahaan atau sebuah kelompok tani itu bisa melanjutkan tanpa adanya kekhawatiran dalam dinaungi oleh pemerintah. Lalu di sini kualitas produk saya kasih 9 karena di sini sangat penting juga nilai kualitas produk tuh untuk suatu perusahaan atau suatu kelompok tani. Lalu di sini ada kelemahannya, saya kasih 5 karena sangat rendah di sini pemasaran produknya. Lalu harganya pun tinggi di sini, ya kita sudah tahu karena harga hidroponik itu relatif tinggi dan sulit masuk ke dalam pasar. Lalu di sini ada produksi yang tidak stabil, itu saya beri nilai 7. Lalu kurangnya peralatan, nah kurangnya peralatan ini sangat minim di kualitas Sakura, jadi makanya saya kasih nilai 5. Lalu modal terbatas saya kasih nilai 7, dan total dari nilai signifikan itu adalah 70 di sini. Lalu di sebelahnya ada bobot. Untuk bobot di sini adalah dari total hasil nilai signifikan, yaitu dari hasil nilai signifikan ini dibagi dengan totalnya. Ya, seperti contohnya kayak masa panen yang singkat, yaitu nilai signifikannya ada 8, lalu dibagi dengan 70. Di sini dari total hasil nilai signifikan tersebut, yaitu memperoleh hasil 0,114286, dan seterusnya seperti ini hasil produksi 8 dibagi ini dan seterusnya ke bawah, yaitu adalah hasil dari bobot. Dan hasil dari bobot ini semuanya jika dijumlahkan harus sama dengan 1. Lalu di sini ada nilai yang terdapat di kekuatan atau kelemahan ini bisa kita hitung seperti 4 atau 3 sampai 4 itu adalah nilai yang paling tinggi atau yang paling berperan dalam faktor ini, seperti masa panen yang singkat. Nah, masa panen yang singkat ini adalah faktor yang cukup tinggi, maka saya kasih nilai 3. Lalu seperti hasil produksi saya kasih nilai 3. SDM yang berpengalaman itu cukup mumpuni untuk mengembangkan dari perusahaan atau kelompok tani ini, nah, makanya saya beri nilai 4. Dan seterusnya bawah itu adalah penilaian kita terhadap seberapa andil dari faktor-faktor tersebut untuk perusahaan atau kelompok tani. Lalu di sini ada skor. Nah, di sini ada scores di mana kita menghitungnya adalah dengan cara hasil bobot tadi yang sudah dikalikan dengan nilai signifikan dikali dengan nilai. Seperti contohnya ini yang pertama, masa panen yang singkat 0,114286 dikali dengan 3. Nah, itu hasilnya 0,342857. Dan
seterusnya ke bawah ini pun dikali sampai akhirnya jika dijumlahkan dari hasil skor ini yaitu mencapai 2,771429. Oke, kita lanjut ke matriks EV, di mana matriks EV ini mencakup dengan eksternal dari perusahaan atau kelompok tani. Yang pertama ada peluang, yaitu atau biasa disebut dengan opportunity. Lalu yang kedua ada ancaman atau disebut dengan threats. Nah, di sini peluang faktor yang saya masukkan adalah keinginan konsumen terhadap produksi hidroponik. Lalu yang kedua ada backup pada perusahaan atau CV yang kekurangan kuantitas. Lalu perluasan dan pengembangan urban farming. Yang keempat ada memperluas target pasar. Yang kelima ada perubahan pola hidup masyarakat sehat. Lalu ancaman di sini saya beri faktor, yaitu pertama adalah COVID-19. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini telah merambah di Indonesia sejak awal tahun 2020. Nah, ini sangat menyulitkan untuk perindustrian dan perekonomian di negara-negara manapun, termasuk negara Indonesia ini kita sangat sedang krisis dengan adanya COVID-19 ini. Lalu yang kedua ada pesaing. Nah, pesaing. Lalu yang ketiga ada serangan hama. Keempat ada cuaca yang tidak menentu dan harga yang tidak stabil. Lalu di sini ada nilai signifikan sama dengan matriks EV yang sebelumnya, kita beri nilai signifikan. Yang pertama ada 9, keinginan, karena ini sangat mumpuni peluangnya untuk kita berkembang di dunia di dunia perindustrian atau di dunia pasar. Lalu yang kedua backup pada perusahaan atau CV yang kekurangan kuantitas, ini juga saya beri nilai 8. Lalu yang ketiga ada perluasan dan pengembangan urban farming. Nah, ini saya beri nilai 8 karena kondisinya si KWT Sakura ini itu terdapat di perkotaan Bogor. Nah, makanya menurut situasi kondisi dan di sana itu perluasan pengembangan urban farming itu cukup signifikan. Lalu memperluas target pasar dan perubahan pola hidup masyarakat yang sehat itu diberi nilai 8 dan 9. Lalu di sini ada ancaman COVID-19. Kedua ada pesaing, di sini saya beri nilai 7. Lalu serangan hama pun juga tidak terlalu impact besar, ancaman besar. Nah, makanya saya kasih nilai 7. Dan cuaca yang menentu saya kasih nilai 6, dan harga yang tidak stabil itu saya kasih nilai 6. Lalu di sini ada bobot. Nah, seperti yang tadi di matriks EV, kita menghitung bobotnya. Ya, bisa kita lihat di sini. Lanjut ke matriks IE. Bisa dilihat di sini ada 9 kolom yang tertulis di situ, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di atas itu ada total rata-rata tertimbang IV, dan yang di kiri, yang sebelah kiri, yang di bawah itu total rata-rata tertimbang EV yang sudah kita hitung tadi sebelumnya. Oke, setelah kita tadi hitung skor yang pertama itu matriks IV terdapat tadi 2,7. Nah, dari 2,7 berarti kita berada di kolom kedua, yaitu di rata-rata 2 sampai 2,99. Nah, dari situ tertimbang itu tuh ke bawah sama, yaitu kolom 2, kolom 5, dan kolom 8 itu sama. Jadi rata-rata IV itu segitu, jadi ke bawah terus. Lalu untuk rata-rata EV tadi kita peroleh dengan hasil 3,0. Nah, di sini hasil 3,0 itu termasuk cukup tinggi ya. Di sini terlihat dalam kolom 1 terdapat pada kolom 1 yaitu tinggi 3, nilainya 3 sampai 4. Nah, itu tuh hasilnya adalah horizontal, yaitu jadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu termasuk tinggi menurut tertimbang EV. Jadi jika disinggungkan dengan total rata-rata IV dan total rata-rata EV, yaitu bersinggungan di kolom kedua. Nah, di sini KWT Sakura ini terdapat di kolom 2, yaitu artinya tumbuh dan kembangkan.
yaitu strategi intensif seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk itu harus dilakukan oleh perusahaan ini. Nah, dalam matriks SWOT ini terdapat SWOT itu artinya strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, dalam terlihat dari tabel tersebut, yaitu yang di atas adalah internal, yaitu internal itu termasuk strength and weakness. Lalu eksternal termasuk opportunity dan threats. Nah, di sini bisa kita lihat seperti faktor-faktor yang sudah saya masukkan tadi. Strength itu kekuatan, yaitu masa panen yang singkat, hasil produksi, SDM yang berpengalaman, dan sebagainya. Weakness juga sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya strategi SO, strategi ST, dan strategi WO, dan strategi WT. Nah, ini adalah bagian dari strategi SWOT. Nah, apa sih strategi SO itu? Yaitu gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Nah, di sini saya gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang seperti tentunya dengan kekuatan masa panen yang singkat dan hasil produksi yang cukup padat, kita dapat mengoptimalkan peluang di mana umat manusia yang sedang berbondong-bondong merubah pola hidup sehat. Lalu yang kedua, dengan kualitas produk yang tidak kalah jauh dengan sebuah perusahaan atau CV, kita dapat menjadi mitra mereka dengan cara membackup jika sebuah CV atau perusahaan mempunyai kekurangan kuantitas untuk dikirim terhadap distributor. Lalu yang ketiga, dengan adanya legalitas dapat membuat perluasan urban farming di daerah Bogor Kota. Nah, seperti itu strategi SO. Lalu ada strategi ST, di mana strategi ST adalah gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Nah, saya menghindari ancaman untuk menggunakan kekuatan itu seperti yang pertama, dengan adanya SDM yang lebih berpengalaman dapat menjadi value lebih terhadap pesaing baru yang muncul. Lalu yang kedua, dengan menjaga kualitas produk yang lebih unggul dapat meminimalisir terjadinya serangan-serangan hama. Nah, itu strategi ST yang telah saya terapkan seperti rumusnya. Lalu yang ketiga ada strategi WO. Apa sih strategi WO itu? Strategi WO adalah atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Nah, seperti itu. Dengan atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Nah, di sini strategi WO yang saya kemukakan adalah dengan adanya kelemahan pemasaran produk sebenarnya dapat teratasi dengan melakukan pemasaran online, karena manusia milenial saat ini sedang gencar-gencarnya merubah pola hidup sehat dan mengubah pangsa pasar menjadi semakin terbuka untuk hidroponik. Lalu selanjutnya ada dengan harga yang cukup tinggi dapat teratasi dengan keinginan yang tinggi dari konsumen, karena jika permintaan tinggi harga tidak terlalu dipermasalahkan. Lalu yang terakhir ada strategi WT, yaitu di mana strategi WT ini meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Itu. Oke, strategi WT yang saya pakai adalah dengan cara meningkatkan pelayanan yang baik pada konsumen untuk menghadapi persaingan. Nah, yang kedua yaitu memberikan kemasan yang lebih menarik agar pemasaran produk pun tidak terlalu sulit dan akan menambah daya saing. Oke, kita menuju ke matriks KSPM, di mana di sini terlihat ada informasi, ada bobot, ada penetrasi pasar, pengembangan produk, dan attractive score dan total attractive score, yaitu AS dan TAS. Nah, di sini kita lihat di situ ada informasi, ada strength, ada weakness, ada opportunity, dan ada threat. Nah, semua dijadikan satu di situ. Lalu yang seperti sudah dihitung sebelumnya di matriks EV dan IV, bobotnya sudah terhitung, di situ sudah terlihat ya. Lalu di sini ada attractive score, yaitu apa sih AS itu? Yaitu suatu nilai atau suatu skor yang dinilai berdasarkan ini tuh penting gak sih gitu loh. Nah, di situ kan ada penetrasi pasar dan pengembangan produk. Lalu di sini kita bahas yang penetrasi pasar dulu. Nah, di sini bisa kita lihat masa panen yang singkat itu AS-nya nilainya 4. Kenapa 4? Yaitu paling tinggi kan 4. Nah, di sini nilai attractive score itu yang paling mumpuni. Jadi masa panen yang singkat terhadap penetrasi pasar itu adalah tinggi. Makanya saya kasih nilai 4.
Nah, seperti lalu yang kedua ada hasil produksi. Nah, hasil produksi ini sangat berpengaruh dalam penetrasi pasar. Ya, walaupun tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu tinggi, maka saya kasih nilai 3. Nah, di sini seperti ada SDM yang berpengalaman dan legalitas itu tidak terlalu tidak penting ya, tidak terlalu penting dalam penetrasi pasar, makanya saya kasih nilai 0 begitu. Jadi semakin rendah nilai istilahnya nilai penting itu, nilai penting dari informasi ini, dan semakin rendah juga nilainya gitu loh. Oke, kita lanjut ke kelemahan. Sama seperti yang kekuatan, kita kasih AS tuh pemasaran produk itu penting sekali dalam penetrasi pasar. Lalu harga yang tinggi juga. Nah, ini pokoknya lanjut ke bawah itu sama. Lalu ada TAS atau total attractive score. Di sini gimana sih cara menghitungnya? Gimana sih kalau ada langsung 0457? Nah, itu adalah caranya mudah sekali, yaitu dengan bobot yang sudah ada dikalikan dengan attractive score. Yaitu bobotnya tadi kan 0,114286 dikali dengan 4. Nah, hasilnya barulah ketahuan 0,457144. Oke, itu berlaku atau penghitungannya sama ke bawah sampai ke ancaman itu sama, perkaliannya itu bobot dikali AS dan hasilnya adalah total attack score. Oke, lanjut kita di sini pengembangan produk. Nah, dalam pengembangan produk ini kan tadi sudah kita hitung ya AS-nya dalam penetrasi pasar ini ada 4. Nah, di sini masa panen yang singkat, menurut analisis saya itu pengembangan produk itu tidak terlalu penting. Dalam pengembangan produk itu masa panen yang singkat tidak terlalu penting, jadi saya kasih nilai 2. Nah, hasil produksi pun tidak terlalu penting, makanya saya kasih nilai 2. Nah, ini hasil attractive score yang 0 ini sama dengan yang sebelumnya kita hitung, yaitu karena tidak memiliki andil yang terlalu penting, jadi ya sudah 0 aja gitu. Nah, sini sama dengan sebelumnya, TAS-nya dikali dengan bobot, yaitu bobot dikali dengan attractive score yang hasilnya 0,228572 dan seterusnya ke bawah produk. Nah, tasnya yaitu dijumlahkan. Dari tas hasil penetrasi pasar itu terdapat nilai 4,431118. Nah, lalu untuk pengembangan produk kita mendapatkan nilai 4,000198. Nah, dari sini bisa kita simpulkan dari matriks QSBM ini mana yang lebih tinggi dari total attractive score itu. Jika lebih tinggi, maka itulah yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Oke, begitu kurang lebihnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.